Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan mencoba membuat absen online menggunakan form, khususnya ketika kita menggunakan Microsoft Teams atau kita menggunakan Office 365. Pertama kita akan masuk dulu di office.com. Oke, sebenarnya proses-proses absensi ini ketika kita menggunakan Microsoft Teams itu sudah terwakili sih dengan ketika kita memberikan penugasan itu sebenarnya sudah bisa kita kontrol siapa yang mengerjakan, siapa yang enggak, itu sebenarnya sudah mewakili proses. Tapi, sebagian dari kita itu masih lebih lega ketika ada absen khusus ya, untuk mendeteksi sebagai bukti proses ketika kita melakukan proses pengajaran. Ya memang ada beberapa kegiatan-kegiatan tertentu misalnya ketika kita tidak memberikan penugasan, ketika kita tidak memberikan lewat tugas kelas atau lewat di Teams itu di penugasannya, di assignment-nya. Nah, ketika kita tidak menggunakan assignment itu sehingga kita nggak bisa ngontrol, apakah siswa itu hadir atau enggak, atau siswa itu mengikuti atau enggak. Sehingga kita membutuhkan, ya, kita membutuhkan, absensi. Absensi khusus ya, sehingga ketika kita melakukan proses absensi itu kita, mendapatkan umpan balik dari siswa bahwa siswa itu hadir atau enggak. Nah, nanti yang akan kita bikin atau yang kita buat itu nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Saya akan lihatkan, kita akan membuatnya menggunakan form. Kita akan buat menggunakan form. Oke, nih misalnya, ini formnya. Saya akan lihatkan formnya. Oke, nanti formnya akan seperti ini. Oke, formnya akan seperti ini. Kita meminta nama, kemudian meminta kelas. Ini sebenarnya udah dari nama ini sudah cukup sih, hanya karena untuk memudahkan aja ketika kita rekapitulasi lebih gampang, lebih gampang aja kita kasih centang. Sebenarnya kalau kita mau letakkan di sini aja itu sudah cukup sih. Sudah cukup. Kenapa? Karena sebenarnya kita bisa tambahkan di sini, di nama ini sudah langsung kelasnya, itu juga bisa sih sebenarnya. Nama kita menggunakan, pilihan. Kenapa kita gunakan pilihan, tidak tidak apa istilahnya, tidak isian sendiri, karena kalau isian sendiri biasanya anak mengisikan nama itu kadang ada yang salah, entah huruf atau ejaannya. Nah, kelas, tanggal pilihan juga, tanggal pembelajarannya kita harus tentukan dulu, kita harus setting dulu. Ini tanggal pembelajaran kita sudah setting. Kapan sih kita akan ajarkan, itu sudah bisa kita isikan, anak tinggal milih. Kemudian di sini ketika ada kegiatan itu, anak hadir enggak? Dia menyatakan hadir atau enggak, atau menyatakan izin atau sakit atau apa, tinggal. Kemudian kita tambahkan tulis pertanyaan atau pesan yang ingin disampaikan. Oke. Ini responnya yang sudah masuk. Ini responnya kalau saya klik ini. Nah, nanti, yang kita olah itu di sini. Nih, ini kita bisa lihat yang hadir berapa kali. Ini Nah, ini isiannya, isian dari siswa. Ini sudah isian dari siswa, semuanya kelihatannya menggunakan form biasa. Ini isian dari siswa. Oke. Nah, ada beberapa hal, ini kan tadi isiannya kita lihat tadi di isian ini, di isiannya itu kan hanya nama, kelas, tanggal, absen, sama pertanyaan, tapi munculnya kenapa banyak? Ini kenapa ada banyak? Kenapa ada banyak? Ini kenapa ada banyak sampai ke sini, ada absen, ini kan sampai absen loh, kenapa ada ini? Nah, ini nanti kita olah sendiri. Nah, data olahan ini nanti kita pakai untuk melakukan proses rekap. Ini proses rekapnya, sehingga di data siswa itu, di data siswa yang ada itu, dia otomatis rekap dari yang ada ini, kita tahu dia absen berapa kali. Ini sudah kelihatan, ini yang belum ini berarti belum.
belum absen. Nih hadir, izin, sakit, alfa itu kita bisa lihat dari sini. Oke. Kenapa ada proses validasi? Validasi itu ini kebetulan di minggu ini validasinya kita abaikan ya. Kenapa masih muncul seperti ini? Karena di sini saya sudah bikin, rumusnya, sudah bikin rumusnya, kalau seandainya tanggal dia ngisi dengan tanggal pembelajarannya itu tidak sama, itu berarti kan dia ngisikannya tidak di hari itu, sehingga kita anggap dia alfa. Nah, kalau ya anak-anak yang lupa absen dan sebagainya kita anggap alfa. Alfa dalam artian kita validasi aja, kita anggap proses proses itu sebenarnya kita sudah lakukan pada saat di kegiatan sih. Kalau kita ngomongkan kegiatan online ya, kegiatan online itu yang kita sudah hadirkan, sudah kita lakukan sehingga, kehadiran siswa itu bisa dilihat di aktivitas di kegiatan online itu. Hanya kan kalau seandainya kita memberikan absen seperti ini, dia kan ngisi formnya dalam bentuk isian tanggal. Nah, benar nggak dia ngisikan tanggal? Bisa jadi pada saat tanggal itu dia nggak ngisi, dia baru ngisi hari berikutnya. Nah, itu kita bisa kelihatan di sini. Karena kan biasanya kalau kita ada kegiatan itu absen, silakan absen. Nah, hari ini tinggal kena absen. Nah, kalau dia nggak absen berarti kan dia nggak tahu, nggak ikut. Nah, itu biasanya kelihatan di sini. Ini kebetulan sekarang kenapa ini muncul seperti ini, karena kebetulan informasi absen ini saya kirimkan terlambat sehingga semua terkesan alfa semua, tapi nggak ada masalah. Yang penting kita sudah bisa ngerekap seperti ini. Ini kalau tanpa validasi. Oke, sekarang kita akan coba membuat lagi form seperti ini. Ya, caranya adalah saya akan membuat file Excel dulu. Oke, ini ya, ini bentar. Saya akan membuat Excel-nya dulu. File new Excel dulu, saya bikin blank dulu. Oke, saya akan bikin file Excel dulu untuk absennya. Saya akan bikin absensi komputer akuntansi. Misal ini ya. Oke, saya akan membuat ini. Kemudian saya insert, saya tambahkan form, new form. Oke, sudah. Kalau sudah, saya akan tambahkan baru. Tambahkan baru, saya tambahkan nama. Kemudian saya menggunakan choice ya. Ini require harus diisi. Oke. Sekarang saya akan ngisikan namanya ini. Nah, gimana saya ngisikan namanya? Kalau ini kebetulan saya bikin 3 kelas sekaligus biar cepat. Nih, saya buat dari daftar yang ada dulu. Oke, ini nama siswanya saya kopikan. Saya copy, Ctrl C, kemudian saya masuk lagi ke sini, saya letakkan di option ini, saya paste, Ctrl V. Oke, kita tunggu proses, pastenya. Jangan bayangkan bisa cepet ya, karena ini kita online. Kalau online itu ada jeda waktu dia akan, paste. Nah, ini biasanya yang pertama, nggak otomatis masuk ya, yang pertama. Pastikan yang pertama itu nggak hilang, Adelia ini nggak hilang. Kadang yang pertama ini kadang kelewat, Adelia Eka, ya Adelia Dwi. Nah, ini yang pertama biasanya kelewatan. Kita pastikan manual lagi. Oke, kemudian kita lihat di bawah. Biasanya lebih satu. Nah, option ini kita
Saran saya sih jangan lebih dari 50, jangan lebih 100 deh, biasanya nyusahkan itu kalau apalagi kalau loading-nya lambat. Jangan lebih ini 100 sih, 107, jangan lebih 150-an deh, karena loading-nya biasanya lambat kalau kalau akses internetnya terbatas, atau dibagi per kelas saja. Oke, kemudian yang di sini, nah pilih yang drop down. Kenapa saya pilih drop down? Karena, kalau datanya banyak, kalau dia muncul dalam satu tabel atau dalam satu form nanti kesulitan ngeceknya. Oke, kemudian setelah ini saya tambahkan kelas. Kelas 11 AKL 1, kan aja, yang kedua paste, AKL 2, kemudian add option 11 AKL 3. Oke, ini require juga, ini saya nggak perlu pakai nggak pakai drop down, biarkan seperti itu saja karena biar terlihat. Kemudian setelah kelas saya tambahkan lagi tanggal. Ya, yang ketiga tanggal pembelajaran. Oke. Nah, untuk tanggal pembelajaran kita setting dulu dari sini, kita siapin dulu. Nah, kebetulan, saya cek dulu, saya cek dulu untuk saya ngajar komputer akuntansi itu di hari apa saja. Oke, saya ngajar akuntansi itu di hari apa saja, kita cek. Jadwalnya, saya ngajar di kelas 11. Kita cek untuk pelajaran komputer akuntansi. Komputer akuntansi itu, bentar, saya cek Ctrl F, komputer akuntansi. Oh ini, komputer akuntansi itu hari Senin sama hari Kamis. Ya, hari Senin sama hari Kamis. Oke, berarti kalau hari Senin sama hari Kamis berarti saya harus setting hari Senin tanggal Kamis itu mulai tanggal berapa ini kan? Senin ini tanggal 19 Juli sama 22. Oke, kita siapin dulu. Senin itu tanggal 19 Juli 2021. Oke. Nah, sekarang kita ditambah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, berarti tambah 3. Oke, saya tambahkan ini, tambah ini. Oke, bener kan 22. Nah, untuk jadi tanggal ini untuk jadi tanggal ini berapa? Setelah tanggal 22, tanggal 19, tanggal 26 ya. Tanggal 26 itu tambah berapa? Misalnya tambah 4, bener nggak? Nah, udah bener. Nah, selanjutnya kita kopikan aja ini. Kita kopikan sampai ke bawah sini. Dia otomatis ngikutin, tanggalnya sudah sesuai dengan kalau misalnya kita hari Senin, Selasa, ya sudah otomatis hari Senin, Selasa itu jadwal kita. Ya, kita kopikan. Oke, tinggal kita kopikan ke bawah. Set. Nah, kita lihat benar nggak, kita sampling aja di bulan Agustus. Agustus itu tanggal 2 dan tanggal 5. Agustus tanggal 2, tanggal 5. Tanggal 2, tanggal 5, tanggal 19, tanggal 12, tanggal 16. Ini kan sudah benar, urutannya sudah benar. Oke, urutannya sudah benar. Oke, kalau sudah kita cek kita sampai bulan apa, misalnya sampai Desember. Ini sampai Desember. Kan sampai semesteran ya. Anggap sampai semesteran kan pembelajarannya sudah selesai. Sudah satu semester. Oke, misalnya kita kopikan ini semua sampai Desember 30. Kita copy, kita Ctrl C. Nah, kita paste aja di sini. Sorry.
kita pastekan di sini tanggal pembelajarannya. Oke. Sudah, kalau sudah tunggu ke bawah, option yang ke ini kita hapus, kemudian require sudah, kemudian jangan lupa yang ini, drop down. Kenapa saya harus pakai drop down? Karena jumlah datanya banyak. Oke, dan perlu diingat data ini data teks ya. Oke, sudah, tanggal, apalagi? Ini absen izin hadir sakit alfa. Sorry. Tambah lagi add new choice kehadiran hadir izin sakit alfa. Oke, sudah, ini nggak perlu drop down. Kemudian kita tambahkan lagi teks, isiannya tuliskan pertanyaan atau pesan yang ingin disampaikan. Ini biasanya kita ingin imbal balik umpat balik dari siswa. Dia mau nanyakan apa, itu bisa ditanyakan di sini. Oke, require, kita kasih long answer, ya dia bisa ngisikan kalau mau curhat panjang boleh dituliskan sini. Oke, kalau sudah kita sudah selesai. Responnya baru kosong. Nah, datanya kan dia otomatis kalau kita open new Excel, dia sudah data Excel yang tadi kita sudah bikin. Nah, sudah kan, ada ID, start. Nah, kita sudah di form 1 untuk dari isian. Nah, sekarang yang kita harus tambahkan di sini. Ini kan baru kehadirannya aja. Nah, sekarang kita tambahkan di sini apa istilahnya? Formula lagi. Apa formulanya? Formulanya adalah dari data yang ada ini, dari data. Karena ini kan kalau seandainya kita mau rekap, kita buat satu form lagi, satu form rekap. Kalau rekap seperti ini, dari rekapan ini kita bikin nama ya. Kita bikin rekapannya dulu deh. Kita bikin rekapannya dulu, namanya kita ambil dari sini. Kita namanya diambil dari sini. Oke. Saya paste di sini. Oke. Rekapan nama. Nah, di sini sebenarnya dari data yang pertama, ini saya ganti nama dulu. Rekap. Oke, sebenarnya di sini kita bisa aja langsung rekap hanya absen aja. Absen aja itu berarti dari data data yang ada ini, dari data dia sudah ngisi atau enggak. Dia sudah ngisi atau enggak. Cukup saya ambilkan dari nama ini. Ketika namanya muncul, kan saya ngerekap dari nama ini. Saya cukup menggunakan fungsi di count if dalam kurung ringnya mana? Ringnya kita ngambil dari form 1 yang ini, nama ini sampai mana? Sampai sini deh. Oke, saya tekan F4 koma ya, koma ringnya mana, kriterianya mana yang ini. Saya ulangi lagi, koma kriterianya apa ini? Nggak bisa sih. Kriterianya B3. Kita tutup.
kenapa error? Dia pakai titik koma apa koma? Oh sorry, gunakan titik koma, bukan koma. Oke, nih 0 karena kan belum terisi. Ini sudah cukup sih. Nah, sekarang kita bikin, karena ini kan sampai 78, karena kita estimasi nanti akan banyak, 78-nya kita ganti jadi 6.000 deh, biar kita nggak ngubah-ngubah lagi. Ya kita tinggal kopikan aja ke bawah. Nah, kita sudah dengan ini aja sih sebenarnya sudah cukup, karena sudah absen atau enggak. Standar kan kita sering hanya bikin absen gitu aja ya. Dia sudah absen atau enggak. Nah, dengan ini aja sudah cukup. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba absen ini kita isi ya. Kita kasih respon. Kita share, saya copy. Ini pilih, jangan lupa ya, share-nya anyone can respond biar nggak anak siswa nggak perlu login. Ruwet biasanya kalau harus login lagi. Harus ingat lagi dan sebagainya. Oke, saya copy. Ya, saya akan buka lewat browser yang lain. Saya akan buka lewat browser yang lain. Nah, seperti ini, saya paste seperti ini. Nanti kita bisa kecilkan singkat. Nah, kita tinggal pilih nanti. Misal Adelia ini kelas 10 KL1. Tanggalnya tanggal 19. Dia hadir. Oke. Submit. Sudah dia masuk. Sekarang kita cek di sininya. Ini sudah ada respon. Kita lihat di sininya. Di form responnya. Sudah masuk belum? Kita refresh ya. Kita refresh. Ya, sudah masuk 1. Dia masuk tanpa email. Sebenarnya salah satu kelebihannya formnya di Office 365 dia masih memperbolehkan anonymous untuk ngisi. Oke, udah ya. Kemudian di recap kita lihat. Benar nggak ini? F salah. Bener seharusnya. Ring kriteria. Oh sorry, ini mulai F3. Ini seharusnya nomor F berapa ini? F2. Kita lihat ya. Salahnya tadi. Ini F2 ya. Ini recapnya salah. Salahnya dari mana? Ini F3. Awalnya pasti nggak kehitung. Seharusnya F2. Oke, kita lihat. Tapi kok belum muncul ya? Muncul ya. Harusnya saya refresh lagi mungkin. Ini seharusnya 1 sudah. P3. Kita coba saya isi lagi ya. Dan Delika. Saya cek bener nggak. Oke, kita lihat. Saya refresh. Nih, udah masuk.
rekapan yang kedua, yang pertama ini nggak dihitung. Yang mulai ke bawah ini yang mulai dihitung. Dia mulai direkapnya di kedua. Ini nggak ada masalah sih. Oke, mulai yang kedua ternyata yang dihitung karena dia yang biru. Data awalnya nggak dihitung untuk rekap. Oke, udah. Ini sudah dihitung. Kita coba lagi ya, tambahkan lagi. Misalnya sekarang saya balik lagi di Adelia yang pertama. 10 akar 1, 11, izin, submit. Oke. Sekarang kita lihat dia berubah nggak. Yang pertama Adelia. Ini Adelia kan sudah ada. Direkap masuk nggak? Aduh, kenapa ya? Apa karena Adelianya ada spasinya? Oh iya, di sini ada spasinya. Ada spasinya. Ini tadi ada spasinya. Saya ketika nggak ada spasinya, mau. Itu ya, mohon hati-hati Bapak Ibu Guru. Ini tadi ternyata ada efek satu spasi aja ngefek, dia kenapa nggak. Saya tadi sempat kepikiran dia akan kebaca yang baris ke selanjutnya aja. Ternyata efeknya bukan karena itu, tapi emang saya di sini dari awal ini sudah salah. Seharusnya tanpa spasi. Itu dicek aja karena memang tadi pada saat kita ngisikan formnya yang atas ini kan tanpa spasi, kita copy paste lagi. Itu bikin beda juga. Makanya harus hati-hati data di form itu, satu spasi itu juga berpengaruh. Oke. Nah, kita ketika seperti ini, kita kan hanya menentukan absennya aja. Ini hanya menentukan absennya aja. Absen standar lah dari dia absen atau. Padahal kita ingin tahu dia absen hadir atau enggak. Kita absen hadir atau enggak. Oke, dia absen hadir atau enggak. Nanti ada pilihan hadir. Tadi kan kita sudah bikin pilihan. Hadir, terus apa lagi? Hadir, izin, sakit, kemudian alfa. Oke, kita bikin seperti itu. Nah, gimana kita ngerekapnya? Ngerekapnya kita biar sebelumnya kita siapkan dulu form isian. Form isian apa istilahnya? Variabel yang jadi kunci. Kita akan bikin dulu variabel yang jadi kunci. Oke. Caranya apa? Ini kita ambilkan dari sini. Ini yang jadi variabel. Ini ditambah ini. Saya F4. Saya validasi. Apa saya absolutkan? Kalau bukan ditambah, di dan karena ini saya mau ngambil garisnya aja. Ini kalau saya copy ke samping, benar nggak? Nah, ini berarti ini yang saya validasikan. Ini saya ini. Intinya saya ngopikan data ya. Ngopikan data, membuat datanya dari data nama kita tambahin Adelia hadir, Adelia izin, Adelia. Kalau ke bawah juga sama, nanti kan ngikutin daftar yang ada itu. Kan benar? Izin. Nah, kita kopikan aja ke bawah. Kita kopikan sampai 108. Itu rumusnya. Ini kenapa saya bisa ngopi cepat, karena saya menggunakan rumus saja. Ini kalau seandainya saya kasih bintang di depannya, dia akan ngunci. Kalau ini saya kunci barisnya. Nah, sehingga ketika saya kopikan ke sana,
barisnya nggak ada masalah, tapi dia akan ngunci ke baris kedua. Ini kan otomatis ngunci ke baris kedua. Aja. Oke, kalau sudah, itu kan sudah. Nah, nanti yang jadi kunci ini kan jadi, nah kalau ini saya kopikan, samping seperti ini. Conif yang kita uji bener kan? Sudah, tapi yang kita uji bukan B3. B3 itu kan yang ini, yang sebagai kriteria. Sekarang yang jadi kriteria yang sebelah sini. Apa? M3. 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 Nah, tanda komanya, tanda petiknya kita hilangkan. Oke, sama juga ketika saya kopikan di sebelah sini juga. Ini berarti saya ganti N3. N3. Di sini yang ini NO3. O3 itu yang ini. Ikutin ini ya. Karena kan yang dia ini yang sakit. Setelah O3 apa? OP, P3. Ingat tanda petiknya depan kita hapus, enter. Ini tanda petiknya depan kita hapus, enter. Tanda petiknya depan kita hapus, enter. Nah, sorry. Ini yang jadi pertanyaan. Kenapa ini 0? Karena memang isiannya nggak ada hadir, nggak ada isinya belakang sini kan. Nah, supaya kita punya variabel yang kita bisa uji, nanti muncul Adelia Dwi Febrianti hadir atau enggak, kita kan ngambil dari sini. Taunya ini ada hadir atau enggak, kan kita harus nambahkan ini tambah ini kan. Berarti saya akan nambahkan satu kolom baru. Satu kolom baru. Satu kolom baru, tapi ingat ini ini dikekanankan supaya kolom ini masih otomatis. Oke, saya akan buat kolom baru di sini, di mana kolom baru ini masih diolah dari form, dia otomatis dari form. Caranya gimana? Caranya saya cukup dari di sini, di kolom yang pertama ini, saya akan tuliskan sama dengan, saya ambil dari ini kan, nama itu ini, F1 dan kehadiran, I1, enter. Oke, sampai dia muncul ini. Sama juga yang di bawahnya, sama dengan F2 dan I2. Oke, dia akan muncul, dia otomatis yang bawah akan ikutin. Nah, lihat. Nah, ini kan muncul dia hadir atau enggak. Jika kalau seandainya ini, ntar lagi ya kita cek ya. Ini misalnya saya ganti izin seperti ini, dia otomatis ganti izin. Yang ini sakit, dia otomatis sakit. Dia ngikutin. Nah, sekarang direkap yang kita uji bukan lagi F, tapi apa tadi? Di sini yang kita uji adalah K. Maka ini yang kita ganti. Ini yang kita ganti, bukan F, tapi K. Ini juga kita ganti K. Ini juga. Ini yang kita ganti adalah K. Karena yang akan kita uji, yang jadi datanya K, itu dia otomatis berubah kan. Ini juga kita ganti K, ini juga kita ganti K. Oke, ini kita ganti K, ini kita ganti K. Ini juga, ini kita ganti K, ini kita juga ganti K. Oke, ini kita lihat totalnya. Bentar, ini kenapa? Oh, ini bukan K, tetap F, sorry. Karena kan dia nggak perlu ada.
Oke, ini kita lihat totalnya sama kan. Nah, sekarang kita tinggal kopikan ke bawah. Copy. Nih, kita sudah dapat rekapitulasinya. Nanti tinggal kita atur aja tampilannya. Kita kan coba lagi ya, kita ngisi lagi ya. Kita nyoba ngisi lagi, satu lagi. Another, saya ada Siska, file 1, tanggal 19, hadir. Oke, kita submit. Oke, kita lihat sekarang muncul nggak. Kita tunggu, misalnya kita minta refresh ya. Refresh, kita tunggu datanya masuk nggak. Sudah ada Siska hadir. Direkap masuk nggak. Nih ada Siska. Bentar, tadi sudah saya copy rasanya. Belum saya simpan tadi. Nunggu save ya. Oke, kita coba lagi. Satu lagi. Aditya tanggal 19 hadir atau izin ya, misalnya ini. Submit. Aditya belum kan. Nah, kita tunggu prosesnya. Kita sudah save ya. Oke, kita refresh. Nih, Aditya otomatis muncul. Ini juga muncul. Di rekapannya sudah muncul, di sini juga di rekap juga sudah muncul. Izin. Oke. Oke. Saya kira itu dulu di sesi ini. Di sesi berikutnya kita akan jelaskan gimana memvalidasi ini. Biar anak-anak ketika misalnya hari itu juga, ya harus itu juga absen. Kalau enggak hari itu juga absen, berarti dianggap tidak absen hari itu. Kita akan jelaskan di sesi berikutnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.